Kembali lagi di channel Bu Guru Fisika. Di video kali ini akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik RLC. Nah, kalau yang video sebelumnya itu membahas rangkaian bolak-balik saja atau AC, Alternating Current. Untuk rangkaian RL, masih ingat rangkaian RL ini berarti terdiri dari resistor dan juga induktor. Nah, jika rangkaiannya hanya terdiri dari resistor dan juga induktor, maka kita mencari impedansi atau hambatan total pada rangkaiannya, yaitu rumusnya akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Selanjutnya, untuk tegangannya kita bisa menggunakan rumus VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Masih ingat VL di sini adalah tegangan pada resistornya, sedangkan VL adalah tegangan pada induktornya, ya. Selanjutnya ada lagi untuk rangkaian RC. RC ini yaitu resistor dan juga kapasitor. Sama rumusnya, yaitu untuk hambatan total atau impedansinya yang dilambangkan dengan Z, yaitu rumusnya R kuadrat ditambah XC kuadrat. Ingat di sini ya, XC kuadrat ini adalah reaktansi kapasitif atau hambatan dari si kapasitornya. Sebenarnya dari rumus atas dan juga rumus yang ada di bawah ini hampir mirip ya, cuma tergantung dari rangkaiannya saja. Jika rangkaiannya RL, maka kita menggunakan R kuadrat tambah XL. Jika rangkaiannya RC, maka kita menggunakan R dan juga si XC-nya, yaitu hambatan pada kapasitornya. Nah, untuk tegangannya juga sama, VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Nah, ini hampir mirip juga ya polanya. Yang ini kan R sama L, yang ini R sama C. Jadi kalian harus tahu polanya untuk menghafal rumusnya, karena ini sebenarnya sama aja ya. Selanjutnya untuk rangkaian LC, yaitu induktor dan kapasitor, ini ada beberapa aturan. Jika XL-nya lebih besar, maka nilai impedansinya yaitu XL dikurang XC. Lalu jika nilai XC-nya lebih besar, maka XC-nya yang dikurang. Jika XL sama dengan XC, maka Z sama dengan 0. Begitu juga dengan si tegangannya ya. Selanjutnya untuk rangkaian seri, kita sudah masuk nih rangkaian seri RLC. Nah, untuk rangkaian seri RLC ini berarti ada resistor, induktor, dan juga kapasitor. Berarti ada 3 komponen ya. Untuk sifatnya, jika XL-nya lebih besar, maka rangkaian bersifat induktif. Lalu jika XC-nya lebih besar, maka dia bersifat kapasitif. Dan jika XL sama dengan XC, maka rangkaiannya ini bersifat resistif atau resonansi. Ya, resonansi ini didapatkan rumusnya dari persamaan yang di atas ini. Ya, kita masukkan aja nanti. XL itu kan sama dengan omega kali L, sedangkan XC itu sama dengan 1/omega dikali C. Nanti tinggal dipindah ruas. Lalu W-nya itu atau omeganya itu kita keluarkan nilainya 2πf. Nanti hasilnya rumusnya akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya di soal itu disuruh menentukan sifat rangkaian, maka kalian lihat aja nanti di datanya. Jika XL-nya lebih besar, maka induktif. XC-nya lebih besar, kapasitif. Jika XL sama dengan XC, maka dia masuknya ke resonansi atau bersifat resistif. Ya. Untuk rangkaian RLC tadi ya sudah dibahas sebelumnya untuk sifat-sifatnya. Jadi dia terdiri dari resistor, induktor, dan juga kapasitor yang disusun dalam sumber tegangan AC secara seri. Nah, ketiga besar hambatan tersebut ketika digabungkan disebut dengan impedansi atau hambatan total. Nah, impedansi rangkaian untuk 3 komponen ini RLC, maka bisa kita masukkan rumusnya R kuadrat ditambah dalam kurung XL min XC kuadrat diakarkan. Untuk tegangannya, ini adalah rumusnya. Lalu untuk kuat arus kalian mungkin masih ingat hukum Ohm ya, yang V sama dengan I kali R. Nah, I-nya kan dikeluarin jadi V per
R kan. Nah, karena di sini Z ini bersifat sebagai hambatan total atau bisa dibilang sama dengan R, maka untuk mencari kuat arus untuk rangkaian RLC ini I sama dengan V per Z. Nah, untuk besarnya sudut fase rangkaiannya yaitu tan theta sama dengan VL dikurang VC per VR atau XL dikurang SC per R. Untuk contoh soal, diperhatikan di sini ada gambar 3 komponen yaitu resistor, induktor, dan juga kapasitor. Tentukan arus maksimum dan sifat rangkaian tersebut. Nah, di sini ada gambar dia dihubungkan dengan sumber tegangan AC ya. Maka yang diketahui yang pertama adalah si R-nya, lalu L-nya, dan juga kapasitornya. Ingat di sini satuannya masih belum benar ya, jadi kita ubah dulu. Untuk induktor kan satuannya masih milih Henry, jadi kalian ubah ke Henry, dia naik 3 tangga jadinya 10 pangkat min 4. Lalu selanjutnya ini mikrofarad. Mikrofarad kalian ubah 1 mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Jadi 800 kali 10 pangkat min 6 jadi menjadi 8 kali 10 pangkat min 4 farad. Lalu di sini masih ingat di sini kan V sama dengan V max sin omega T ya. Nah, berarti V max-nya di sini adalah 120 volt. Lalu omeganya yaitu adalah 125 rad per second. Yang ditanya adalah IM dan sifat rangkaiannya. Arus maksimum dan sifat rangkaian dapat ditentukan sebagai berikut. Maka yang pertama langkahnya adalah kita cari XL atau reaktansi induktif. Cari hambatan pada induktornya yaitu omega dikali L. Tinggal kita kalikan nanti dapat 4 ohm. Lalu XC-nya 1 per omega C, maka hasilnya adalah 10 ohm. Lalu kita cari impedansinya atau hambatan totalnya, nanti didapatkan 10 ohm ya. 8 kuadrat sama dengan 64, 4 dikurang 10 itu adalah min 6 ya. Min 6 kita kuadratkan adalah 36, jadi 64 tambah 36 adalah 10 ohm. Selanjutnya kita bisa tentukan I-nya V per Z. Maka hasilnya adalah 12 ampere. Nah, di sini kita bisa menentukan sifat rangkaiannya. Bisa dilihat XC sama XL-nya ini lebih besar XC-nya. Maka rangkaiannya bersifat kapasitif. Seperti itu ya. Lalu ada faktor daya rangkaian AC. Faktor daya atau cos theta merupakan perbandingan antara daya sesungguhnya dengan daya semu. Nah, faktor daya ini menyatakan tingkat efisiensi dari daya listrik yang dihasilkan. Nah, secara matematis faktor daya ini disimbolkan dengan cos theta sama dengan R per Z. Nah, dari sini kita akan belajar tentang daya. Daya disipasi adalah daya yang diserap oleh rangkaian. Jadi misalnya ketika rangkaiannya panas, berarti ada daya yang diserap oleh rangkaian tersebut. Nah, rumusnya daya disipasi atau daya di sini adalah VF dikali IF dikali cos theta. VF di sini adalah tegangan efektifnya, IF-nya arus efektif, dan cos theta-nya faktor daya. Selanjutnya untuk contoh soal, sebuah rangkaian seri RLC terdiri dari resistor 300 ohm, reaktansi induktif 200 ohm, dan reaktansi kapasitif 600 ohm. Rangkaian ini dipasang pada sumber AC. Tentukan faktor daya rangkaian. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa sudah diketahui resistornya atau R-nya adalah 300, XL, reaktansi induktif itu 200, dan XC itu adalah reaktansi kapasitifnya ya. Selanjutnya yang ditanya adalah faktor daya, berarti kita harus cari impedansinya dulu atau hambatan total pada rangkaiannya. Berarti tinggal dimasukkan aja ya, karena dia kan sudah diketahui XL sama
C-nya, maka kita masukkan ke rumus menjadi 300 kuadrat ditambah 200 dikurang 600 kuadrat, lalu diakarkan, hasilnya adalah 500. Selanjutnya kita tentukan faktor daya rangkaian dengan menggunakan cos theta sama dengan R per Z. Nanti R-nya adalah 300, Z-nya adalah 500, maka hasilnya adalah 0,6, maka faktor dayanya adalah 0,6. Gampang kan?